Halo everyone, welcome back to the next cinema channel. Top 10 list kali ini gue mau kasih kalian film dengan bertemakan survival terbaik versi dari gue yang pastinya high rating dan juga seru. Ada juga banyak scene yang berlatar di alam bebas yang pasti bikin mood kalian naik dan terinspirasi buat traveling ke macam-macam tempat. Oke, buat kalian yang suka sama film-film keren seperti ini, gue sarankan pencet tombol subscribe-nya dan klik icon loncengnya karena di channel ini gue bakal meng-share semua rekomendasi film terseru dan film terbaru yang pastinya buat kalian terhibur. So, mari kita mulai list filmnya. The Hunger Games. Apa jadinya kalau kalian ditempatkan di satu permainan dengan kalkulasi 50-50 untuk bertahan hidup? The Hunger Games berkisah pada seorang gadis berusia 16 tahun yang rela dirinya masuk ke dalam permainan acara tahunan di televisi dengan syarat membunuh atau dibunuh. Ada banyak film survival yang mengusung tema permainan dan inilah salah satunya yang bisa gua bilang terbaik dari yang terbaik. Kalian bakal dimanjakan dengan aksi bertahan hidup dari para kontestannya yang gua rasa agak sedikit creepy. Plot story di film ini lumayan menarik perhatian gua dan gua jamin pasti langsung bisa nyantol di hati para penontonnya. Konteks survival di sini pun terasa sangat balance dengan actionnya, bahkan sedikit diselipkan unsur romance dari main role-nya. Gua memberikan 55% buat film survival fiksi yang satu ini sekaligus menduduki di peringkat ke-10 dengan tema plot survival terbaik versi dari gua. Granddaddy used it on the Southern Pacific. I'm always going to keep this on Memphis time. Kecelakaan pesawat memang sering banget dijadikan film epik sama sutradara-sutradara Hollywood. Dan entah kenapa selalu mendapatkan high rating dari para kritikus film juga. Castaway berawal dari seorang manajer FedEx yang terdampar di sebuah pulau terpencil setelah pesawatnya jatuh di perairan Laut Pasifik. Di pulau terpencil tersebut, ia harus bertahan hidup dan mengandalkan segala cara sambil berjuang untuk mencari bantuan dari orang luar. Kali ini gue gak bakal mereview dari segi plot story-nya aja, yang gue rasa bener-bener dibuat sangat mendetail oleh sutradara kenamaan seperti Robert Zemeckis. Plot yang penuh dengan kata sederhana tetapi memiliki makna yang sangat mendalam yang gua rasa harus patut dicanjungi jempol. Tom Hanks yang sangat menghayati perannya membawa film ini ke arah yang lebih deep lagi. Dengan harus bertahan hidup di pulau yang entah berantah ditemani oleh teman halusinasinya, membuat film ini lebih sedikit dramatisir. Pokoknya 80% isi dari film ini adalah all about stories. Gua memberikan 60 poin buat film survival romance yang satu ini sekaligus menduduki di peringkat ke-9 dengan tema plot survival terbaik versi dari gua. Was searching for himself. So you're a leather now. The leather? Yeah, leather tramp. That's what they call Into the Wild. Alam memang indah, tapi ingat, alam yang indah itu sendiri nggak bisa dijadikan rumah buat kalian. Into the Wild berkisah pada seorang remaja yang bosan dengan seluk-pikuk keramaian di metropolitan kota. Remaja tersebut memutuskan untuk meninggalkan semua uangnya dan kemudian menumpang dari mobil ke mobil untuk menuju ke sebuah tempat di Alaska dan menjadikan dirinya hidup di alam liar. Kisah survival yang diadaptasi dari kisah nyata memang gua akui udah banyak banget di perfilman Hollywood. Tapi menurut gua ini adalah salah satu yang paling the best di plot survival tersebut. Nuansa alam Alaska yang alami memberikan efek yang lumayan keren apalagi dikelilingi tebing, hutan, sungai besar yang ekstrim dan sebagainya. Survivalnya pun sangat terasa di mana si main role bakal bertahan hidup di hutan belantaran dengan suhu yang gak masuk akal tersebut. Gue memberikan 63 poin buat film survival adventure yang satu ini sekaligus menduduki di peringkat ke-8 dengan tema plot survival terbaik versi dari gua. Finish him off quick. He's to be cared for as long as necessary. I understand. The Revenant. Balas dendam di saat-saat udah kritis mungkin bakal jadi sedikit creepy. The Revenant bercerita pada seorang penjaga perbatasan yang telah terluka parah akibat serangan beruang yang ditinggalkan begitu aja oleh para krunya. Dengan keahlian bertahan hidup yang tinggi, ia bertekad untuk membalas dendam pada orang yang mengkhianatinya. Sebelum mereview filmnya, gue bakal sedikit cerita di bagian behind the scene dari film yang menurut gue lumayan menarik ini.
Saat pengambilan gambar, Hugh Glass yang diperankan oleh Leonardo DiCaprio harus disyuting dalam kondisi suhu yang sangat ekstrim. Dan ia juga sekaligus mempelajari bahasa asli suku Indian Amerika. Ini gila sih. Dan balik lagi ke filmnya dengan bahasan survival di film ini yang emang bener-bener kerasa banget. Apalagi di adegan penyerangan ganas dari beruang grizzly yang dibuat sangat mendetail dengan angle kamera close up sehingga menimbulkan kesan yang menakutkan. Gua memberikan 72% buat film survival action yang satu ini, sekaligus menduduki di peringkat ke-7 dengan tema plot survival terbaik versi dari gua. Rescue Dawn. Balik lagi di kisah nyata di tema bertahan hidup yang terus-menerus masuk di film list kali ini. Rescue Dawn berkisah pada seorang pilot pesawat tempur AS yang ditembak jatuh di wilayah Laos ketika ia terbang dalam sebuah misi untuk memperjuangkan negaranya dan Angkatan Laut Amerika Serikat selama Perang Vietnam. Aksi pelarian bersejarah dari kisah nyata ini gua jamin bakal membuat semua orang yang menonton film ini dibuat miris dengan hal-hal yang berhubungan dengan bertahan hidup. Werner Herzog selaku sutradara yang menggarap film ini berkata nggak terlalu menampilkan plot film yang rumit sehingga alur film ini mudah diikuti. Ini berita bagus sih buat para pecinta film survival, yang mana udah nggak usah bolak-balik cek Wikipedia lagi buat ngertiin semua alur cerita di film yang seperti ini. Gue memberikan 75% buat film survival war yang satu ini, sekaligus menduduki di peringkat ke-6 dengan tema plot survival terbaik versi dari gua. Life of Pi. Dari semua list film yang berusaha gua sebutin, mungkin ini adalah salah satunya film dengan survival yang bakal bikin terasa gregetnya. Life of Pi berkisah pada seorang anak penjaga kebun binatang yang hidup miskin di sebuah kota Pondicherry, India. Mereka mencoba peruntungan dengan hijrah ke Kanada menggunakan kapal pengangkut barang. Kerusakan para kapal membuat Pi terdampar di sebuah samudra Pasifik dengan seekor zebra, hiena, orang utan, dan macan yang buas. Mereka semua harus berusaha bertahan hidup di ganasnya lautan yang mengerikan. Hal yang menarik selain dari survivalnya adalah penggambaran karakter dan sinematografi yang dibuat sebaik mungkin. Plot story-nya dibuat seapik mungkin agar penontonnya betah di sepanjang 2 jam film ini diputar. Yang gua rasa notabene cuma di sekitaran kapal kecil dan laut Pasifik tersebut. Gua memberikan 79% buat film survival drama yang satu ini, sekaligus menduduki peringkat 5 dengan tema plot survival terbaik versi dari gua. Chipping away. I'm gonna keep going anything. 127 Hours. Terjebak di alam nan indah bukan berarti membawa nasib yang indah juga. 127 Hours merekam semua kejadian yang menimpa seorang pemuda pendaki gunung yang terjebak dalam ngarai, tepatnya di Utah. Dan dari sana pun pemuda itu belajar bahwa keberanian dan kelangsungan hidup adalah yang paling utama. Gue sedikit salut sih sama juru kameranya karena di film ini 90% hanya mengandalkan satu aktor, yaitu si James Franco itu sendiri. Dan apalagi 65% itu menggunakan close up kamera yang gue yakin belibet banget. Yang mau nggak mau juru kameranya ikut panjat tebing juga dong. Tema survival yang digunakan di film ini sama halnya seperti di film Buried dan Devil. Sama-sama terkurung di suatu tempat yang mengerikan dan menyesakan. Apalagi ketiga film tersebut diproduksi di tahun yang sama juga, yakni 2010. Mungkin gue sarankan buat kalian yang udah nonton film 127 Hours dan masih juga belum puas, kalian bisa nonton film Buried dan Devil. Gue memberikan 80% buat film survival drama yang satu ini, sekaligus menduduki di peringkat ke-4 dengan tema plot survival terbaik versi dari gue. This is how I end. Commander, Mark is dead. We have to go now. The Martian. Oke, kita tinggalkan sejenak dulu survival yang ada di bumi dan meluncur ke planet Mars. The Martian berkisah pada seorang astronot yang juga ahli botani atau tumbuhan milik NASA dibiarkan terlantar di Mars ketika kru sebuah misi pengecekan bernama Ares-3 terpaksa mengevakuasi lokasi pendaratannya sekaligus meninggalkan rekannya yang diduga mati di Acidalia planaria pada Sol 18 di Mars.
Dengan keahlian botani dari NASA sekaligus pun masih belum bisa menutupi bahwa ganasnya survival di tempat entah berantah dan tidak memiliki koneksi apapun memang benar-benar sangat mengerikan. Selain gak ada tanda-tanda kehidupan, makanan di sini pun menjadi lawan yang mengerikan buat main role-nya sampai dengan penyelamat bersedia datang. Edukasi di sini pun menurut gue lumayan kental, apalagi buat kalian para pecinta film science fiction luar angkasa bakal dihadirkan dengan keindahan alam yang ada di planet Mars. Gue memberikan 87% buat film survival science fiction yang satu ini, sekaligus menduduki di peringkat keempat dengan tema plot survival terbaik versi dari gue. Gravity. Planet Mars memang sangat mengerikan, tapi masih bisa tidur nyenyak walaupun ditinggal sendirian di planet entah berantah. Tapi di film ini jangankan buat tidur, buat makan aja pun gua rasa sangat susah banget. Gravity berkisah pada seorang astronot dalam misi pertamanya ke ruang angkasa yang gak disangka bakal menimbulkan tragedi yang pastinya gak bakal mereka lupakan seumur hidup. Astronot tersebut bertemu dengan rekannya dan harus berjuang bertahan hidup di luar angkasa setelah terhempas puing-puing satelit. Tema dari survival di film yang satu ini mengingatkan gua dalam film Life of Pi yang ada di peringkat kelima tadi dengan cakupan tempat yang cuma diberikan sekitar medium range. Tapi untuk urusan memanjakan mata dan creepy dan mengancam jantung para penontonnya, gua rasa film ini juaranya sih. Dengan cerita yang sebegitu sederhananya, film ini mampu membuat penonton dibuat meringis saat pertama kali memulainya tragedi mengerikan yang ada di luar angkasa ini. Gue memberikan 90% buat film survival science fiction yang satu ini, sekaligus menjadi runner-up dan menduduki di peringkat kedua dengan tema plot survival terbaik versi dari gue. Mad Max Fury Road. Balik lagi ke bumi dengan selang waktu yang lumayan signifikan, dan saat itu pun bumi menjadi planet yang sudah dicap apokalips. Mad Max Fury Road berlatar dalam dunia apokaliptik yang dimana seorang pemimpin kejam telah menguasai seluruh padang gurun dengan mengontrol setiap tetes air di sana. Dua pemberontak dengan masa lalu yang suram kini pun menjadi harapan terakhir para penduduk di padang pasir tersebut. Ini adalah salah satu dari sekian banyaknya film remake atau yang dibuat ulang dalam sejarah perfilman Hollywood pada masa itu. Ketegangan aksi di film ini benar-benar dibuat sangat mendetail, serta dari awal film ini diputar pun selalu dilakukan tanpa henti. Dengan aksi yang penuh darah dan survival untuk melarikan diri dari para kawanan orang-orang barbar ini pun benar-benar dibuat sangat epik. Suasana mencekam dari gurun pasir nan luas dan kering kerontang tanpa air serta tanpa tanaman pun sangat menambah esensi plus di film ini. Gue memberikan 90% buat film survival trailer yang satu ini, dan alasan gue kenapa memberikan poin yang sama seperti di film sebelumnya adalah plot story yang gagal menarik gue buat ngasih lebih dari 90%. Cuma karena tema kita kali ini adalah plot survival terbaik, maka ini bisa menjuarai tangga film top 10 list sekaligus menjuarai di peringkat pertama dengan tema plot survival terbaik versi dari gue. Oke, segitu aja top 10 list film plot survival terbaik dari gua kali ini. Yang mau request rekomendasi film ke gua, kalian bisa tambahkan di kolom komentar. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, dan dislike aja kalau menurut kalian list film dari gua kurang menarik. Lalu share video ini, gua Ri, see you in the next film.